dari kelurahan dan desa maupun lintas sektor terkait ataupun penyampaian dari perangkat daerah terkait. Untuk itu kami mohon arahan dari perwakilan anggota DPRD. Jadi tadi saya sudah mendengarkan ada beberapa masukan juga saran. Memang nih agak sedikit saya juga dari Pak Lurah Tengah ya Pak ya. Memang kendala kita memang banjir Pak. Dulu waktu saya masih kecil, parit yang dekat Gerondong tuh bisa berenang Pak Samong yang dalam Langsat tuh wangi asing. Nah itu bisa bening sekali airnya tuh. Kalau balik ngaji itu saya mandi bisa. Tapi sekarang ya Allah subhanallah. Dan malah parit itu di kangkangi rumah orang, malah dapur malah. Nah jadi memang agak susah kita untuk ya mungkin pendekatan lah kepada warga untuk bisa lebih memperhatikan karena memang sudah kecil. Jadi memang parit kita nih sampai ke sungai ini udah tutup, apalagi pada saat pelebaran jalan kemarin itu juga mempengaruhi PDAM kita itu pipa besarnya bot kena juga, jadi nggak ada aliran PDAM lagi di Suprapto. Tambah lagi paritnya makin mengecil. Jadi memang Kampung Tengah ini memang dapat anak ya Pak ya. Saya mohon ini kebetulan saya pun sebagai anggota DPRD Kabupaten Ketapang, walaupun mewakili lah Kelurahan Tengah, mohon maaf belum bisa mengcover semuanya Pak, tapi insya Allah sedikit demi sedikit bisa lah, walaupun tidak semuanya Kelurahan Tengah bisa saya cover semuanya Pak. Mudah-mudahan 2024 saya bisa lagi, insya Allah. Untuk memberikan arahan pada peserta rapat hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua. Biasanya itu masih di bawah jam 12 pagi. Kita lewat jam 12 baru siang. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang telah bisa memfasilitasi kegiatan muslimbang kita kali ini, dan yang saya hormati Kepala Bapeda yang dalam ini diwakili Kabak Pro TKB perencanaan asli juga. Yang saya hormati DPRD yang juga anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang tidak terlalu. Yang saya hormati Pak Kapolsek Kota Pawan, teman saya, rekan saya. Yang saya hormati Pak Dan Ramil yang meliputi 3 kecamatan Pak Dan Ramil. Saya tanya tadi rupanya Dan Ramil kota ini gabung juga dengan wilayahnya juga masuk dalam kecamatan Madan Utara dan Muara Pawan. Jadi beliau ini juga sedikit berat. Saya hormati, sebenarnya saya banggakan para kepala desa dan lurah kecamatan Desa Pawan dan tentunya seluruh rekan-rekan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir, dan di sini juga ada kepala dinas perhubungan, ada Pak Sekretaris Dinas PU, ada Kabit anak-anak saya ini, Pak Paul, Pak Bianto. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada hari ini kita diberikan kesehatan, ya kita bisa berkumpul bersama-sama di aula Pak Camat atau kantor Camat Desa Pawan ini. Mohon maaf tadi saya terlambat datang karena jam kerja daripada anggota DPR dan ketua DPR itu tidak sama seperti para ASN, termasuk juga Pak Camat maupun kepala-kepala dinas. Kalau kami kerjanya 24 jam bisa terjadi. Contoh saja, ini Pak Kadis Kebangun ini hampir tiap malam rumah saya, pulang dari rumah saya itu jam 2.
Sehingga tentu kerja-kerja kami sebagai DPRD bangunnya tidak bisa pas. Kadang-kadang lewat, ya kadang-kadang juga pas. Kalau pas tamunya tidak selalu ramai di rumah. Karena tidak seperti sekda, bupati atau wakil bupati, mereka punya staf dari mulai dinas punya. Jadi kalau ada masyarakat yang mengadu, dia tinggal lempar saja kepada dinas-dinas. Kalau kami harus menghadapinya dengan sendiri. Masing-masing anggota DPRD ya tentu kita lihat pribadinya lah. Kalau rumahnya yang bukanya hanya sampai lepas maghrib, ada juga anggota dewan. Tapi ada juga yang buka sampai jam 2. Jadi kalau Pak Amir, Pak Kepala Desa Bangun Dalam dari luar itu biasa. Termasuk Pak Kepala Desa Bangun Dalam ini pernah juga ke rumah untuk melakukan komunikasi tentang apa yang menjadi usulan di kampung yang ada di Bangun Dalam desa tersebut. Termasuk desa Kalibilang. Saya ini belum hafal benar nih, yang mana-mana PLT Kepala Desa nih. Ya, izin Pak. Jadi untuk PJ Payakumang silakan Pak Sulaiman berdiri Pak. Nah ini Pak yang PJ Kalinilam, Payakumang. Kemudian untuk PJ Kalinilam ini Pak Murjani ini kasih tapom kantor camat. Ya. Yang lain boleh Pak saya kenalkan dulu ya Pak ya. Kalau Pak Kepala Desa Sukabangun Dalam dan biasa ya. Kemudian Ibu Lurah Mulia Baru Bu. Ini Ibu Lurah Mulia Baru. Kemudian Lurah Tengah silakan Pak. Yang tidak kalah pentingnya ini Sukaharja silakan Pak. Iya. Kemudian Kelurahan Kantor Pak Altar. Ya. Kemudian yang sebelah Ibu ada ya, habis ya. Oh Sampit ya, Sampit diwakili Pak. Kebetulan ada kegiatan di Pontianak hari ini. Saya mau izin diwakili oleh sekretaris. Mungkin demikian Pak. Ya terima kasih Pak Camat. Jadi hampir PJ-nya pun ada yang kenal, ada yang juga tidak. Tapi alhamdulillah banyak yang kenal lah. Kalau yang dimulai baru kalau tidak salah dulu di Kampung Bajar Ibu ya. Oh Kauman. Ya Kauman. Kalau Pak PJ ya kenal lah kawan. Termasuk menjadi kawan lah. Sama-sama di KMPI itu. Termasuk yang Kalinilam, kenal lah, sudah biasa. Saya Kalinilam Payakumang dalam hal Muslimbang ini kemarin mulai dari Kecamatan Morapawan, Kecamatan Utara, Morapawan dan hari ini di Tetapawan. Tentu sangat berbangga sekali karena hampir di setiap kegiatan Muslimbang ini kepala-kepala desa itu hadir dan tentu juga diikuti dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan di Delta khususnya pada hari ini malah Pak Camat mengundang dari Puskesmas, bahkan Babin Kantipmas, Babinsa juga diundang karena beliau ingin melibatkan atau ingin melihatkan kepada kita semua beginilah Muslimbang yang terlaksanakan di setiap tahunnya. Dan tadi juga Pak Camat sudah sampaikan bukan hanya sekedar 5, walaupun Bapeda telah menyampaikan kepada para camat bahwa usulan yang sifatnya prioritas itu ada 5 yang akan diusulkan masing-masing kepala desa. Tapi beliau membuka dan menerima apa yang menjadi usulan, baik itu dari kepala desa maupun yang dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur lainnya, sehingga juga bisa ditampung di dalam rapat Muslimbang kita kali ini. Dan tentunya saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang juga menyarankan kepada Bapeda Kabupaten Ketapang tentunya apa yang telah kita lakukan, yang kita dengar dan kita lihat pada hari ini tentu juga harus menjadi catatan penting dalam kita memasukkan kegiatan-kegiatan atau usulan-usulan serta saran pendapat dari Bapak Ibu sekalian agar di-cover dalam Muslimbang tingkat kabupaten. Karena sesuai dengan peraturan dan amanah undang-undang bahwa pelaksanaan Muslimbang tingkat kecamatan tentunya akan diiringi dengan pelaksanaan Muslimbang tingkat kabupaten. Setelah dilakukan di dalam Muslimbang tingkat kabupaten, nanti diinput di dalam sebuah aplikasi yang namanya e-Muslimbang. Setelah di dalam e-Muslimbang, nanti pemerintah daerah bersama stakeholder, bersama tim anggaran pemerintah daerah akan mengumpulkan, akan membuat
yang namanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namanya RKPD. RKPD ini juga sifatnya online dan ada aplikasinya. Dan nanti setelah menjadi sebuah RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, nanti akan disampaikan kepada DPRD yang namanya KUA dan PPAS. Nah, KUA dan PPKS ini adalah sebuah bayangan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah yang tentunya nanti akan dimuat di dalam sebuah RAPBD, yaitu Rencana Anggaran Pembangunan Daerah. Jadi setelah melalui proses muslimbang ini tingkat kecamatan, pertama desa, kecamatan, muncul nanti di tingkat kabupaten, akan menjadi sebuah RKPD dan nanti akan masuk menjadi sebuah PPAD. Biasanya di dalam setiap tahunnya RKPD pemerintah daerah itu selalu melebihi daripada penerimaan APBD Kabupaten Ketapang, pendapatan APBD Kabupaten Ketapang, termasuk juga dari hal-hal yang lain. Bahkan kita pernah membahas dalam rancangan RKPD pemerintah daerah itu kurang lebih sampai 3 triliun. Padahal APBD Kabupaten Ketapang itu yang melalui pendapatan baik itu daudah, dana perimbangan, dana bagi hasil pajak itu kurang lebih hanya 2,3 triliun. Tapi usulan yang masuk dan tercover di RKPD itu sampai 3 triliun. Sehingga di dalam pembuatan kebijakan umum anggaran yaitu KUA dan PPAS tentu akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan baik yang diusulkan oleh perangkat desa yaitu kepala desa atau yang diusulkan para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada dalam muslimbang, yang diusulkan oleh kawan-kawan di anggota DPRD yang melalui pokok pikiran juga dipangkas untuk menggenapkan anggaran yang tersedia. Dan setelah menjadi KUA PPAS tentunya akan diserahkan kepada kami juga untuk dibahas bersama-sama yaitu RAPBD. Dan tentunya kunci daripada apa yang kita inginkan di dalam muslimbang ini adalah harus menjalin komunikasi yang baik, baik itu para kepala desa, perangkat desa, atau para tokoh, atau juga kepala-kepala puskesmas yang menginginkan usulan-usulan yang masuk di dalam APBD tentunya harus melakukan komunikasi yang baik, baik kepada instansi teknis terkait, misal katakan kepala desa, kalau dia ingin memasukkan anggaran misalkan di dinas pertanian, kepala desa juga harus melakukan komunikasi baik dengan kepala dinas dan tentunya juga kepada kawan-kawan anggota DPRD. Dan hal ini akan diperlukan karena dengan menjalin komunikasi yang baik, baik itu kepada dinas instansi terkait dan kepada kawan-kawan di DPRD, atau bila perlu ketemu sama Pak Bupati, Pak Sekda, atau Wakil Bupati, karena ini menjadi sangat penting dalam hal kita menginginkan apa yang diinginkan masyarakat itu masuk di dalam APBD Kabupaten Ketapang. Saya sebagai anggota DPRD juga tentu juga memiliki pokok-pokok pikiran yang tentu saya punya konstituen di Dapil 1 ini, dan tentu kegiatan-kegiatan yang saya usulkan juga tentang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang ada di Dapil 1. Dari berbagai pengalaman dan juga beberapa kurun waktu, karena saya sudah menjabat sebagai anggota DPRD 3 periode dan ini adalah periode terakhir saya, alhamdulillah komunikasi dari kepala-kepala desa dan juga perangkat desa selalu nampak kepada kami sehingga kami juga bisa memasukkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di desa-desa. Untuk tahun ini saja Pak Kepala Desa Kampung Dalam, masjid kita itu kita masukkan 700 juta. Saya jalan air muruk itu kita hotback kurang lebih 750 juta. Jadi di depan sampai ke dalam desa Pak Harun ini alhamdulillah sudah pakai hotback Pak. Ya kalau jembatan ini turun nanti tentu nanti akan kita perbaiki mungkin dari dana pemeliharaan.
dan Pak Kades Sukabangun luar, Pak Kades Sukabangun juga kita masukkan kegiatan-kegiatan. Kalau gang, ya kalau misalnya banyak dari Kampung Tengah atau Kampung Sampit, Sukarja, banyak Sukabangun, wajarlah karena saya tinggal di Sukabangun. Tapi alhamdulillah Mulia Baru juga tidak ketinggalan karena kampung saya sendiri, tempat kelahiran saya. Jadi kalau Sukarja Sampit, karena saya sudah 3 periode, alhamdulillah semua tercover lah. Dan tentunya saya berharap ke depan para kepala desa, Pak Lurah maupun para tokoh apabila ada kendala dalam mengusulkan kegiatan-kegiatan pembangunan bisa saja langsung bersilaturahmi dengan saya. Dan alhamdulillah kalau saya berada di tempat di Ketapang biasa sampai jam 2 subuh baru bubar di rumah. Tapi kalau pas saya dari luar ya mohon maklum lah, rumahnya pasti tutup. Tapi kalau saya ada di tempat sampai jam 2 pun tidak ada masalah. Dan perlu juga saya sampaikan di sini bahwa kegiatan-kegiatan tentang pendidikan maupun kesehatan saya selalu masukkan di tiap tahun anggaran, termasuk di Dinas Pendidikan ini. Bahkan di setiap tahun anggaran saya masukkan, saya dorong melalui rapat-rapat Badan Anggaran bersama TAPD itu kurang lebih 1-2 M sampai 1,5 M setiap tahun saya masukkan. Karena saya merasa saya cinta dengan dunia pendidikan ini karena saya dilahirkan dari seorang guru dan ibu saya guru, bapak saya kepala sekolah. Jadi saya yakinkan kalau khusus di bidang pendidikan saya tiap tahun anggarkan 2 miliar, 1 sampai 2 miliar. Kalau ini saja setiap ada pengadaan buku-buku SD bagi masyarakat yang tidak mampu, orang tua murid yang tidak mampu, di seluruh SD yang ada di dapil 1 bahkan di dapil-dapil lain saya masukkan itu dengan gratis. Jadi bagi siswa yang tidak mampu kita kasih buku gratis. Saya masukkan juga buku-buku untuk perpustakaan. Saya siapkan juga anggaran untuk pihak-pihak pembangunan daripada di bidang pendidikan. Karena saya sangat konsen dan fokus terhadap bidang pendidikan. Walaupun juga tidak menyampingkan daripada infrastruktur yang lain, termasuk infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di dapil saya. Namun karena saya ketua, jadi saya bisa memasukkan anggaran untuk daerah dapil-dapil lain. Sehingga tentu saya berharap pada kepala desa nanti ke depan yang belum melakukan komunikasi sila lakukan komunikasi, yang sudah melakukan komunikasi tentu akan melakukan komunikasi yang lebih erat lagi. Cuma dengan syarat tidak boleh minta kerjaan proyeknya, karena itu adalah tugas daripada dinas pekerjaan umum maupun dinas terkait dalam pelaksanaan anggarannya. Jadi kalau segera mengusulkan tidak ada masalah. Pak Kapolsek Injak ngomong hari ini 3 bulan kemudian sudah saya laksanakan pembangunan di Kapolsek Raja Tapawan. Termasuk juga di Muara Pawan sudah kita bantu. 3 minggu ya. Nah, 3 minggu sudah bisa dikerjakan. Dan yang penting Pak Kapolsek juga saya tidak mau minta kerjaan, silakan siapapun yang kerja, itu yang mantap. Jadi sehingga nanti kalau ada permasalahan Pak Kapolsek pun tidak kenal. Saya rasa itu ya. Ini sedikit cerita lah nih, agak panjang lebar, dan yakinlah saya tetap selalu berkomitmen untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat khususnya di Delta Pawan ini. Dan silakan kena daftar input daripada pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu dibatasi di bulan Maret, sehingga kalau lewat bulan Maret tidak bisa lagi diusulkan. Karena batas terakhir di bulan Maret itu input data yang melalui pokok-pokok pikiran itu diinput. Dan pokok-pokok pikiran anggota DPR ini sah dan diatur di dalam peraturan pemerintah, sehingga kami boleh dan diberi kesempatan untuk memasukkan anggaran, baik itu melalui dari hasil reses kami, baik itu juga melalui usulan-usulan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari usulan-usulan yang lain, sehingga itu diatur di dalam PP dan kami dibenarkan
saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah close untuk Bapak. Terima kasih Bapak beserta Ibu Mia yang kemudian kita berdoa kepada beliau untuk tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk berikutnya kita masih ada 2 sesi, yaitu penandatanganan berita acara.